Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Maharani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12 dan bab 13, yaitu pegadaian serta sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian usaha gadai. Secara umum, usaha gadai dapat diartikan sebagai kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai. Kemudian, usaha gadai juga memiliki kelebihan atau keuntungan jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya, yaitu hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, persyaratan yang sangat mudah sehingga konsumen mudah untuk memenuhinya. Dan yang ketiga, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa sehingga sesuai dengan kehendak nasabahnya. Kemudian terdapat jenis barang berharga yang dapat diterima dan dijadikan jaminan oleh perum pegadaian, antara lain barang-barang atau benda-benda perhiasan seperti emas, perak, platina, lalu barang-barang berupa kendaraan seperti mobil, sepeda motor, sepeda biasa, lalu barang-barang elektronik seperti televisi, radio, komputer, lalu mesin-mesin berupa mesin jahit, mesin kapal motor, dan juga keperluan rumah tangga seperti barang tekstil berupa pakaian, permadani, dan barang pecah belah yang masih berharga. Kemudian, kegiatan usaha pegadaian lainnya yaitu melayani jasa taksiran, melayani jasa titipan barang, memberikan kredit, dan ikut serta dalam usaha tertentu bekerja sama dengan pihak ketiga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab sewa guna usaha atau yang kita kenal dengan leasing. Sewa guna usaha secara umum diartikan sebagai perjanjian antara lessor atau perusahaan leasing dengan nasabah atau lessee, di mana pihak lessor menyediakan barang dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu. Perusahaan sewa guna usaha di Indonesia kita kenal dengan sebutan leasing. Kegiatan utama perusahaan sewa guna usaha yaitu dalam hal pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diinginkan oleh nasabah. Pihak leasing dapat membiayai keinginan nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian leasing, yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan leasing yang membiayai keinginan nasabah untuk memperoleh barang-barang modal. Yang kedua ada lessee, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor. Pihak yang terlibat selanjutnya ada supplier, yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di-leasing sesuai perjanjian antara lessor dan lessee. Selanjutnya ada asuransi, yaitu perusahaan yang menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dan lessee. Selanjutnya ada jenis-jenis perusahaan leasing. Yang pertama independent leasing, yaitu perusahaan leasing yang berdiri sendiri. Yang kedua captive lessor. Dalam perusahaan jenis ini, produsen atau supplier mendirikan usaha leasing dan barang yang mereka leasingkan barang milik mereka sendiri. Jenis yang terakhir ada lease broker, yaitu perusahaan yang hanya bertugas mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal dengan pihak lessor untuk dileasingkan. Selanjutnya terdapat perjanjian leasing yang disebut dengan lease agreement yang dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu lessor dan lessee, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat oleh kedua belah pihak, yaitu lessor dan lessee. Isi kontrak yang dimaksud antara lain nama dan alamat lessee, jenis barang modal yang diinginkan, syarat-syarat pembayaran, dan sebagainya. Setiap fasilitas perusahaan leasing yang diberikan oleh perusahaan leasing kepada pemohon atau lessee akan dikenakan berbagai biaya. Biaya yang dimaksud yaitu biaya administrasi, biaya materai, biaya bunga, dan premi asuransi. Dan yang terakhir, adapun sanksi-sanksi yang diberikan pihak lessor kepada lessee apabila lessee ingkar janji dan tidak memenuhi kewajibannya kepada lessor sesuai perjanjian yang telah disepakati, berupa teguran lisan untuk segera melunasi. Jika teguran lisan tidak digubris, akan diberikan teguran tertulis. Yang ketiga, dikenakan denda sesuai perjanjian. Lalu yang keempat, penyitaan barang yang dipegang oleh lessee.